Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zinanda Fauzia dari jurusan Teknik Industri kelompok Nikoni kelas ke-46 dengan dosen pengampu KSR Wawancara. Pada video ini akan mempresentasikan tugas akhir bahasa Indonesia dengan judul peranan konsep ergonomi dan human centered design dalam desain sarana dan prasarana ruang kelas Praktik 3 ITB dan TPST ITB. Berangkat dari latar belakang penelitian, kami menyadari bahwa ruang kelas TPST ITB itu memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan ruang belajar umumnya. Nah, berdasarkan observasi awal, indikasinya tuh ada tingkat kenyamanan perkuliahan di gedung TPST dibandingkan di Praktik 3 itu lebih rendah. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa apakah penerapan prinsip ergonomi pada ruang kelas ITB itu memang belum rata. Nah, kenapa hal ini penting dibahas? Karena penerapan ergonomi dalam lingkungan institusi pendidikan itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, nyaman, serta mendukung produktivitas dosen dan juga mahasiswa. Di sini ada tabel hasil penelitian awal survei kenyamanan ruang kelas di gedung TPST dibandingkan dengan gedung Laptek 3. Dengan beberapa kriteria, dapat dilihat bahwa angka yang diberikan responden terhadap kriteria yang mencerminkan kenyamanan dari ruang kelas itu sangat amat rendah. Sebagai contoh, ini kursi sesuai dengan postur tubuh. Hanya 8,8% jumlah responden yang setuju bahwa di kelas TPST itu kursi sesuai dengan postur tubuh. Berbeda dengan kelas Laptek 3 yang angkanya cukup tinggi, yaitu 82,4%. Oleh karena itu, evaluasi ergonomi pada gedung TPST ITB dan Laptek 3 dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian sarana, prasarana, dan tata ruang terhadap kebutuhan mahasiswa. Hasil evaluasi ini tuh diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan peningkatan standar ergonomi ruang kelas belajar di lingkungan ITB. Kami sudah merumuskan rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan, dan juga hipotesis. Nah, kami berasumsi atau mencetuskan hipotesis berupa produktivitas mahasiswa di ruang Laptek 3 itu secara signifikan lebih tinggi dibandingkan di ruang kelas TPS. Karena sarana dan prasarana Laptek 3 itu lebih ergonomis serta berbasis human centered design. Nah, kami menggunakan metode descriptive analysis, teknik pengumpulan datanya ada 3 studi literatur, observasi lapangan, dan juga penyebaran angka. Untuk detailnya dapat dilihat pada layar. Kita berangkat dari teori dasar dulu. Apa sih itu pengertian ergonomi? Apa sih itu ergonomi? Nah, secara singkat, berdasarkan International Ergonomics Association itu menyatakan bahwa ergonomi adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen lainnya dalam suatu sistem serta profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Intinya, ingin menciptakan sesuatu atau sesuatu rancangan itu berdasarkan keterbatasan dan juga kemampuan manusia itu sendiri agar manusia merasa nyaman, aman, dan produktif gitu. Nah, prinsip ergonomi yang akan ditinjau pada penelitian ini itu mencakup ergonomi fisik dan juga ergonomi lingkungan. Nah, ergonomi fisik ini berkaitan dengan bentuk, ukuran, dan fungsi produk dengan karakteristik tubuh manusia itu cocok gitu. Contohnya tuh desain kursi dan meja sesuai ukuran tubuh. Dan ergonomi lingkungan berfokus pada kondisi lingkungan yang mempengaruhi kenyamanan pengguna, seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, dan getaran. Dan juga di prinsip human centered design itu apa? Human centered design itu intinya merancang sesuatu dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Gitu. Oleh karena itu, prinsip ergonomi dan human centered design ini kini dapat diterapkan dalam desain ruang kelas, sehingga tata ruang, furniture, dan fasilitas pendukungnya itu dirancang sesuai dengan karakteristik dosen dan mahasiswa, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan produktif. Nah, mulai pada analisis yang pertama ini analisis ergonomi dan human centered design pada desain ruang kelas Laptek 3 ITB. Nah, ini untuk gambaran umum ruang kelas Laptek 3 ITB-nya. Jadi sarana utamanya itu seperti kelas umumnya ada meja dosen, ada papan tulis, ada TV, dan juga ada kursi yang menyatu dengan meja dan secara individual. Kemudian tata ruangnya ini layout datar dengan susunan kursi yang berbaris tanpa perbedaan ketinggian lantai. Untuk pencahayaannya itu didominasi lampu plafon LED meskipun masih disinari oleh matahari gitu. Dan karakter desainnya ini berorientasi pada fleksibilitas, kemudahan mobilitas, dan kemandirian mahasiswa dalam posisi duduk dan aktivitas belajar. Kemudian prasarana pendukungnya seperti sistem ventilasi, pendingin ruangan AC ada 2 untuk menunjang kenyamanan belajar. Nah, di sini ada peranan desainnya ya untuk lebih jelas lagi apa sih keunggulan atau mungkin kelemahannya gitu dari masing-masing sarana dan prasarananya. Mulai dari yang pertama itu kursi meja mahasiswanya ini ada rodanya yang bisa membantu mobilitas, kemudian ada busa dudukan, ada sandaran yang melengkung yang menyesuaikan bentuk punggung, meja lipatnya, kemudian materialnya yang ringan sehingga mudah dipindahkan gitu. Dan untuk papan tulis serta TV-nya itu ditempatkan di 2 sisi depannya sudah ideal ini. Kemudian si papan tulisnya itu berwarna biru muda dan kaca, sedikit memantulkan cahaya yang mungkin akan mengganggu mahasiswa sebenarnya. Dan juga smart TV monitor yang berdimensi cukup lebar ya. Jadi untuk presentasinya itu tidak menggunakan layar proyektor tetapi menggunakan TV. Dan untuk tata ruangnya ini fleksibel untuk berbagai aktivitas karena meja kursi mudah dipindahkan, terus juga meja kursi yang individual gitu. Jadi meningkatkan fokus. Nanti karena akan terlihat pada saat analisis di gedung TPST. Kemudian susunan lantai yang datar yang bisa membatasi visibilitas mahasiswa di baris belakang. Jarak pandang ke depannya cukup jauh berpotensi menurunkan konsentrasi. Nah, kami juga menganalisis terkait kesesuaian si dimensi kursi dengan data antropometri gitu. Kami membandingkan dimensi kursi sebenarnya dengan data antropometri Indonesia tahun 2022 yang berusia 17 sampai 21 tahun, hasilnya disajikan pada tabel berikut. Nah, ada contohnya ini ada dimensi kursi, ada ukuran aktualnya, ada dimensi tubuh manusia yang berkesesuaiannya, nah ada persentil 5, ada persentil 50, ada persentil 95. Dan itu mencerminkan kalau misalkan seberapa banyak yang diakomodasi oleh produk tersebut. Di sini kami hanya menganalisis terkait desain kursi mejanya saja. Di sini sebagai contoh untuk lebar mejanya. Untuk lebar mejanya ini kan ukuran aktual untuk kursinya 34. Nah, di sini dia masuk ke yang persentil 50. Dia tidak mencapai persentil 95. Artinya hanya rata-rata mahasiswa yang terakomodasi oleh lebar meja ini. Beberapa mahasiswa mungkin yang memiliki lebar bahu yang lebih lebar itu akan kesulitan atau akan merasa kesulitan. Dan ini dampak penerapan konsep ergonomi human centered design dalam desain sarana prasarana ruang kelas Laptek 3. Nah, ini ada namanya, ada keterangan fiturnya, dan ada dampak bagi penggunanya. Sebagai contoh untuk kursi meja yang paling terasa dampaknya itu karena disertai roda, jadi memudahkan perpindahan kursi, memiliki sandaran melengkung, artinya menyesuaikan dengan bentuk tulang punggung belakang manusia gitu. Bantalan dudukan yang memberikan kenyamanan duduk pengguna. Kemudian meja yang dapat terlipat, karena meja yang dapat terlipat ini akan menggunakan mobilisasi ya. Nah, untuk papan tulisnya material kaca, smart TV-nya memiliki kecerahan yang dapat diatur, dan juga warna dindingnya abu-abu, memberikan persepsi segar, luas, serta sejuk pada pengguna. Seluruh sumber pencahayaannya itu dari lampu dan dari matahari itu, jadi cukup menerangi seluruh ruangan. Dan juga kelebihannya ini ada pendingin ruangan untuk di Laptek 3, ada pendingin ruangan AC berjumlah 2. Nah, sekarang analisis pada desain ruang kelas TPS ITB gitu. Nah, ini gambaran umumnya cukup terlihat perbedaannya ya. Jadi sarana utamanya itu sama sebenarnya, meja dosen, papan tulis, layar proyektor, TV, dan juga kursi meja yang menyatu atau kelompok ya kalau misalnya ini tuh. Jadi built-in seating bertingkat dengan meja panjang. Built-in itu artinya dia ditanam, artinya dia tidak dapat dipindahkan gitu, dipasang pada si lantainya ini gitu. Nah, si tata ruangnya itu layout auditorium yang mendukung visibilitas papan tulis dan layar dari seluruh baris. Jadi mahasiswa yang di belakang pun akan tetap bisa melihat ke depan. Dan pencahayaannya itu sebenarnya kombinasi cahaya alami dan juga lampu itu, namun ini itu didominasi oleh cahaya dari matahari. Dan karakter desainnya ini mengutamakan stabilitas posisi duduk, kapasitas ruang yang besar dengan penggunaan material kayu. Prasarana pendukungnya sama, sistem ventilasi, namun di sini tidak ada pendingin ruangan berupa AC.
Nah, ini untuk peranan desainnya, kursi mejanya itu, memiliki karakteristiknya itu hemat ruang ya, karena dia built-in terus juga, bukan individual gitu. Jadi dalam satu baris itu bisa terdiri dari 10 kursi. Tata ruangnya tuh built-in, V-shape, tire seating, meningkatkan visibilitas ke arah depan, mendukung interaksi dengan sudut pandang terbuka yang memungkinkan diskusi kelompok kecil, mobilitas terbatas karena kursi mejanya menyatu ya. Kenyamanannya juga, cukup rendah karena dudukannya itu tanpa busa dan material kayu yang cukup keras mungkin ya. Kemudian ada papan tulis dan TV-nya, ini kurang lebih sama dengan lantai 3, namun perbedaannya di sini papan tulisnya itu menggunakan papan tulis kapur yang berwarna hijau tua. Jadi tidak memantulkan cahaya, jadi masih bisa, melihat dengan jelas, apa gitu materi yang di depan. Kemudian smart TV monitornya sedikit beda karena ini bisa di-adjust ya ketinggiannya dan juga bisa digeser-geser. Dan untuk tata ruangnya ini seluruh kursi menghadap pengajar ya, jadi berpusat pada pengajar, furniturnya itu permanen. Kami juga, membandingkan dengan data antropometri yang sebelumnya kami gunakan untuk, di lab Tek 3, jadi sama kurang lebih dimensi kursinya gimana, ukuran aktualnya, data antropometrinya apa. Sebagai contoh ini panjang meja per orang. Panjang meja per orang itu ukuran aktualnya itu 47. Nah, sedangkan 47 itu hanya bahkan tidak masuk ke persentil 5 ya. Persentil 5-nya ini kan 48,95. Jadi kemungkinan hampir tidak ada yang terakomodasi panjang meja per orang itu tidak ada yang cukup gitu. Jadi setiap orang tuh mendapat bagian untuk menulisnya, intinya bagian mejanya itu hanya sedikit gitu. Jadi itu sangat tidak nyaman. Nah, ini untuk dampaknya ini untuk kursi meja ya, kursi meja yang tetap itu dampaknya apa sih? Oh, ternyata pengguna kesulitan keluar jika berada di tengah meskipun itu, ada kelebihannya juga gitu, jadinya lebih bisa diskusi kelompok kecil atau juga bisa hemat ruangan ya. Terus kursi meja yang selebar bahu pengguna, area mejanya itu lebih luas, memudahkan pengguna untuk melakukan kerja. Memang di sini area mejanya lebih luas karena berbagi gitu, namun jika dihitung, setelah dibagi untuk per orangnya itu sangat sangat sedikit. Kursi meja tanpa sandaran tangan ini membuat pengguna tidak mendapat sandaran siku. Dan juga papan tulis yang harus menggunakan kapur ternyata memiliki dampak tulisan yang mungkin kurang jelas akibat residu kapur ya, meskipun dia tidak ada pantulan cahaya gitu. Kemudian warna dinding yang kami berikan kesan cerah dan juga sejuk dan satu sumber pencahayaan, jadi tingkat kecerahannya sedang ya, bukan yang terang banget seperti lantai 3 sebenarnya. Tidak memiliki pendingin ruangan, ini yang sangat signifikan dampaknya karena suhunya tuh membuat tidak dapat, disesuaikan jadinya tuh kalau misalnya panas, ya panas saja mahasiswa harus terima gitu. Dan untuk tata ruang kelasnya kursi yang disusun bertingkat, pandangan yang tidak terhalangi akibat tata ruang yang disusun bertingkat. Nah, sekarang ingin membandingkan desain ruang kelas lantai 3 ITB dan juga TPST ITB. Nah, di sini kami menggunakan data hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa TIMR dengan sebanyak 34 responden. Nah, di sini sebagai contoh, untuk topik kesesuaian kursi dengan postur tubuh nih, hasil analisisnya itu lantai 3 dinilai lebih baik dibandingkan TPST. Di mayoritas responden itu memilih skala 3 dari 4 dengan masing-masing 14 responden, sedangkan TPST itu tidak ada responden yang memilih skala 4. Skala 4 itu yang sangat setuju ya. Dan juga untuk topik posisi duduk dan nyeri punggung, ternyata lantai 3 menunjukkan penilaian yang lebih positif. Tinggi meja untuk aktivitas belajar, lantai 3 masih memperoleh penilaian yang lebih baik. Desain meja dan kenyamanan belajar, lantai 3 pun dinilai lebih mendukung kenyamanan belajar. Dan untuk topik-topik lainnya, terkait pencahayaan, kenyamanan mengikuti perkuliahan, konsentrasinya gimana, posisi layar proyektor dan papan tulisnya, semuanya dijuarai oleh lantai 3. Nah, di sini, meskipun, terlihat seperti lantai 3 memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan TPST, tetapi kami ingin menganalisis juga kendala dan solusi perbaikan desain di setiap ruang kelas. Untuk lantai 3 sendiri itu memang tidak menunjukkan kendala ergonomi yang signifikan ya kalau misalnya dari data aktual mahasiswanya gitu. Sudah relatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan mendukung aktivitas belajar. Tapi keterbatasan utamanya itu terletak pada aspek visual, seperti warna dinding yang kurang memberi efek menenangkan karena kan warnanya itu abu, terus juga penerangannya itu yang sangat terang ya, jadi mungkin, kurang santai seperti di TPST. Nah, solusi perbaikannya itu peningkatan kenyamanan visual tanpa mengubah tata ruang dan furnitur yang sudah relatif ergonomis. Seperti contoh tuh penyesuaian warna dindingnya ke yang lebih menenangkan, terus juga distribusi pencahayaan goretannya itu diatur lagi gitu supaya tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Dan untuk TPST ini kendalanya sebenarnya cukup banyak ya, dimulai dari suhu ruangan yang cenderung tidak nyaman karena tidak ada pendingin ruangan, terus juga kualitas papan tulis yang kurang optimal. Terus dari sisi furniturnya, desain kursi mejanya itu yang tetap tidak memiliki sandaran siku serta jarak duduk yang terbatas itu menyulitkan mobilitas dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan postur selama perkuliahan. Nah, solusi perbaikannya ya pastinya menyelesaikan kendala-kendala yang telah disebutkan tadi gitu. Sebagai contoh, peningkatan aspek lingkungannya bisa saja diberi kipas ataupun AC gitu ya, perbaikan kualitas papan tulisnya. Kemudian juga bisa desain kursi dan mejanya itu disesuaikan dengan dimensi antropometri mahasiswa gitu. Bisa jadi diperlebar atau misalkan ditambahkan busa dudukan atau misalkan diganti gitu, bukan menggunakan material kayu lagi tetapi menggunakan material lainnya. Nah, untuk kesimpulannya, itu faktor yang melatar belakangi pentingnya konsep ergonomi dalam ruang kelas itu kebutuhan akan kenyamanan fisik, keselamatan dan efektivitas pembelajaran gitu. Pastinya mahasiswa itu datang ingin belajar dengan tenang, dengan nyaman dan ini penting banget berarti konsep ergonomi dalam ruang kelas gitu. Kemudian yang kedua, peranan konsep ergonomi dan human centered design pada ruang kelas lantai 3 IPB itu lebih dominan pada aspek furnitur. Tapi bukan berarti di TPS itu tidak ada yang unggulnya ya. Di TPS itu juga menerapkan prinsip ergonomi terlihat dari aspek tata ruangnya. Dan untuk yang kesimpulan yang ketiga itu dampak penerapan ergonomi dan human centered design terlihat pada peningkatan kenyamanan, konsentrasi dan produktivitas belajar mahasiswa pada ruang kelas dengan penerapan ergonomi yang lebih optimal. Sebaliknya keterbatasan ergonomi itu bisa menurunkan fokus pada mahasiswa saat kuliah. Nah, ini untuk beberapa saran-saran yang kami ajukan. Yang pertama itu ada evaluasi ergonomi berkala oleh mungkin sarana prasarana ITB gitu, khususnya auditorium seperti TPS ITB ya, pada aspek antropometri, kenyamanan thermal, pencahayaannya. Karena kan setiap zaman pasti mahasiswanya juga karakteristiknya berbeda ya, dan juga mungkin kebutuhannya berbeda, keinginannya apa, dan juga mungkin permasalahan-permasalahannya perlu dievaluasi terus-menerus. Dan juga untuk lanjutannya setelah evaluasi itu pastinya perbaikan furnitur dan tata ruang. Kalau misalkan di TPS ITB itu membutuhkan peningkatan desain furniturnya, penambahan batang kursi, pengaturan jarak antar tempat duduk, dan pemilihan material yang lebih ergonomis. Tapi untuk di lab P3 ITB itu dapat diperbaiki dengan penerapan lantai bertingkat ringan. Jadi tidak perlu yang terlalu signifikan bertingkat, tetapi bertingkat ringan serta mempertimbangkan penggunaan kursi roda yang dapat dikunci. Hal ini tuh supaya meningkatkan visibilitas mahasiswa yang duduk di belakang itu agar tidak terhalangi. Dan juga integrasi desain kelas ya kalau memungkinkan. Jadi karena masing-masing kelas ini mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri, bagaimana kalau misalkan menciptakan desain kelas yang menggabungkan kenyamanan furnitur di lantai 3 dan juga keunggulan tata ruang di TPS gitu, sehingga tercipta ruang kelas yang ergonomis, fungsional secara menyeluruh. Dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan bahwa penambahan metode kuantitatif ergonomi ya, jadi tidak hanya berdasarkan asumsi atau misalkan data kualitatif saja, tapi bisa diperkuat oleh bukti metode kuantitatifnya juga, dan juga perluasan cakupan studi agar diperoleh hasil yang lebih objektif dan menyeluruh. Karena ini kan membandingkan dua kelas saja ya. Jadi sarannya untuk pengembangan penelitian selanjutnya itu semoga bisa ke fakultas-fakultas lainnya di ruang kelas ITB lainnya juga gitu, untuk mengevaluasi bagaimana sih penerapan ergonomi dalam desain ruang kelas di ITB. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.